ini jembatan penyeberangan ini. Pemirsa, kalau melihat jembatan penyeberangan ini rada ribet ya, kiri kanan belok kiri kanan, ada ini lagi. Ada pemirsa mungkin bisa ngeliat mereka itu berpegangan dengan tali supaya nggak jatuh. Kayaknya tangannya di Assalamualaikum, halo semuanya. Bertemu kita di channel Cerita Jakarta. Apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat, berlimpah rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Gedung-gedung bertingkat di depannya itu sudah mulai terlihat megah juga ya, keren ya. Jadi di sini memang kalau kita melihat Jakarta seperti apa indahnya Jakarta ya, malam hari gini sealam semuanya. Dan kalau cuacanya terang, enggak langitnya enggak terlalu mendung, ini akan jauh terlihat lebih indah lagi. Sayangnya di sini memang mendungnya masih ya. Jadi mendungnya tuh hitam gitu langitnya, bukan yang cerah gitu lagi. Kalau misalnya ini suasana akan kelihatan kontras banget lampu-lampunya itu lagi. Tapi karena di sini mendungnya hitam ya begitu deh. Oke, di sebelah ini ada Lipo Mall Nusantara. Lipo Mall Nusantara ini tadinya Plaza Semanggi ya, tapi setelah Plaza Semanggi tutup, lalu direnovasi jadi Lipo Mall Nusantara. Itu di depan kelihatan kantor pusat Bank Mandiri yang besar banget. Kebetulan anak saya kerja di situ tadi itu. Oke. Ini kita lanjut lagi, masih macet. Nah ini putaran di atas itu kelihatan Semangginya itu, bagian dari jembatan Semangginya ya. Nah cuman kita ngeliatnya dari bawah, jadi kok kelihatan ya betul itu, karena kita ngeliatnya dari bawah. Dan yang pasti akan beda terlihat kalau posisi kita di atas. Kalau misalnya saya naik di jembatan Semanggi, akan melihat ke bawah juga beda juga. Ini stuck lagi di jembatan Semanggi. Itu kantor Bank Mandiri masih sampai malam, itu yang lantai-lantai atas. Itu kan di lantai atas itu kerjanya ya. Barangnya sudah cuti dulu untuk lebaran di Sulawesi. Tapi memang ini kalau ini stucknya biasa di sini agak parah nih dalam kota Jakarta ini. Alhamdulillah sudah mulai jalan lagi. Oke, itu Semanggi ya. Ini jembatan penyeberangan ini. Pemirsa, kalau melihat jembatan penyeberangan ini rada ribet ya, kiri kanan belok kiri kanan, ada ini lagi berderet-deret jembatan penyeberangannya ini. Jadi di sini karena memang menghubungkan lokasi yang sangat strategis. Ada ini sudah masuk wilayahnya, jalan depan tuh Gatot Subroto ya. Ini pusat perkantoran dan gedung-gedung utama di Jakarta. Jadi di depan ini kayak deretan Bank Mandiri dan lagi di sebelahnya ada mall ini Plaza Nusantara tadi. Lalu ada kantor Komdak pusat. Itu di depan kantor-kantor utama yang besar-besar di Jakarta. Dan kalau ke kanan itu kan SCBD. Pusatnya SCBD itu adalah ya sekitar Gatot Subroto, SCBD, Kuningan, itu pusat kota perkantoran utama di Jakarta. Jadi kalau misalnya orang-orang kerjanya di mana di Jakarta, oh saya di Gatot Subroto, di SCBD atau di Kuningan, itu boleh lah ya, artinya dia kerja di tempat yang elit di Jakarta. Jadi kalau misalnya juga orang-orang, oh Jakarta itu seperti apa sih, kamu kerja di mana, lalu dia nyebutkan oke, di Gatot Subroto, saya di Kuningan, di SCBD, oh keren ya, artinya gitu, kira-kira begitu ya. Meskipun ya bisa aja ada orang kerja kantoran keren, tapi kalau dia ini ternyata bukan di pusat kota kayak yang seperti saya sebutkan tadi, itu kayaknya
sedikit gengsinya agak turun mungkin. Bukan berarti saya benar juga, enggak, karena tetap aja ada perkantoran yang elit-elit di pinggiran gitu lagi. Tapi ini adalah yang pusat dari Jakarta tuh di Gatot Subroto, SCBD ya, Sudirman, SCBD itu maksudnya ya, dan Kuningan. Itu adalah 3 jalan utama perkantoran paling elit, paling megah di Jakarta. Oke, ini kita masih lanjut. Ini lumayan stuck kita di sini nih, agak lama kan ya, pemirsa. Nah ini mungkin pemirsa bisa lihat gambar lebih terang ya, karena apa namanya, gerimisnya sudah reda ya. Ini kantor pusat Bank Mandiri di kanan. Oke, jadi ke depan juga gambar saya juga lebih terang. Oke, ini ada polisi patroli di dalam itu. Jadi apa namanya, banyak mobil nggak berani ngambil jalur kiri. Biasalah di Jakarta juga kadang-kadang kalau lagi macet gitu semua jalur diambil. Kenapa? Ya masa mau stuck juga di dalam tol ya. Jadi kadang-kadang memang mengambil di jalur kirinya. Oke, ini masih aja ini macet tapi sudah agak berkurang. Ini posisi di Jalan Gatot Subroto ya sekarang ya, namanya ya. Tower di kiri itu gedungnya, di depan ada gedung Telkomsel, di kanan tuh Kementerian Investasi BPIAM. Oh lihat bisa ada itu, kalau ini gambar saya cukup ya, semoga cukup jelas. Di depan itu ada mobil yang diisi oleh, wow, banyak sekali, ada ibu-ibu. Sepertinya mereka ini adalah pedagang yang habis berbelanja untuk berjualan ya. Astagfirullahaladzim, banyak banget tuh orangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 12 yang kelihatan aja ya di dalam mobil ini. Dan apa namanya, mereka sambil tidur. Jadi saya bisa, kalau saya bisa melihat mereka tuh tidur ya, mungkin capek. Jadi biasanya mereka ini mungkin habis belanja ikan, itu kayaknya di bawahnya ada ember ikan dan mereka pakai sepatu bot, biasanya habis belanja ikan. Nah itu mereka dibawa bukan belanja ikan itu, tapi untuk dijual kembali. Jadi saya tebak mereka ini adalah pedagang ikan yang barusan belanja ikan di tempat yang ini, misalnya di daerah apa, Muara Baru atau apa, atau Muara Karang. Lalu ikan yang dibeli itu akan dibawa di pasar tempat mereka berjualan. Jadi mereka ini belum selesai ini pekerjaannya. Jadi sambil tidur ini lagi. Kenapa mereka tidur di mobil? Karena mereka nanti di pasar akan berjualan ikan yang mereka beli tadi. Jadi mereka tuh biasanya selisih untungnya dari apa namanya, selisih harga beli dan harga jual. Ini mobil saya juga masih ngikutin mereka di belakangnya persis ya. Allah Akbar. Ya beginilah pemirsa. Jadi kalau misalnya kadang-kadang melihat di Jakarta seperti apa enaknya, coba lihat yang seperti itu. Orang-orang yang harus bekerja keras, apa namanya, ini malam loh ya, posisi sekarang hampir jam 10 malam, 9.52 ini lain jam ya, 9.52. Oke nih, dan ibu-ibu itu apa namanya sampai tidur di mobil. Oh, apa namanya, benar-benar sambil tidur. Jadi mereka posisi yang di tengah itu lebih tertahan ya, pasti nggak enak banget itu, terguncang-guncang gitu. Lagi yang di depan juga nggak bisa saya bilang bahwa mereka itu nyaman ya. Saya malah agak takut kalau mereka apa oleng atau doyong
Oh, tapi sepertinya ada kayak tali semacam penahan. Jadi ada, pemirsa mungkin bisa ngeliat mereka itu berpegangan dengan tali supaya nggak jatuh. Kayaknya tangannya dikaitkan di tali itu ya, pemirsa ya. Jadi mereka bisa sambil tidur. Jadi kan ngomong kan kalau tidur tuh kadang-kadang kita tuh kepala teranggung-anggung kan posisi duduk itu ya. Itu mungkin jadi nggak jatuh gitu loh karena ketahan tali itu ya. Mungkin mereka sudah terbiasa, jadi ini untuk menyiasatinya supaya nggak jatuh waktu tidur di dalam mobil bak terbuka seperti itu. Mereka mengaitkan tangan mereka dengan tali. Berat juga kan pemirsa, mungkin bisa melihat bahwa sebagian orang di Jakarta harus bekerja keras untuk mendapatkan uang. Dan ini contohnya adalah semuanya ibu-ibu ya. Kalau saya ngeliat rata-ratanya umur antara 25-40 kayak gitu deh, antara 25 sampai 40 semuanya. Dan semuanya pakai baju jas hujan karena mungkin tadi pakai belanja tuh lagi hujan ya. Jadi mereka kedinginan juga, sebagian ada yang bawa kain, tapi ya ampun mereka masih tidur pulas. Oke. Ini sekarang posisi kita di Menara BP Jam Sostek itu kanan ya. Dari depan Menara Jam Sostek tadi itu dia mobil saya kehalang. Jadi yang mobil lagi bawa ibu-ibu itu tadi sudah lebih dahulu melaju. Ketemu lagi dengan rombongan ibu-ibu tadi ya. Beginilah Jakarta. Bisa melihat kerasnya Jakarta itu seperti ini. Dan kalau melihat juga ya banyak orang yang silau, oh di Jakarta banyak mobil lagi, orang-orangnya kaya semua ya. Tidak semua orang punya mobil, tidak semua orang punya rumah di Jakarta. Tapi kenapa banyak orang betah di Jakarta? Karena perputaran uang di Jakarta itu memang saat ini tetap yang tertinggi di Indonesia. Usaha-usaha besar itu berpusat di Jakarta. Perputaran uang tertingginya tetap di Jakarta, tidak bisa diraih. Dan ya kita bisa maklum kalau orang-orang dari daerah tetap mencari nafkah untuk berdatangan ya. Pada dasarnya saya juga bukan asli orang Jakarta ya. Cuma saya sudah lebih dari 30 tahun yang lalu merantau ya dari Sumatera ke Jakarta, dan ternyata ya kalau saya bilang sekarang ini betah nggak di Jakarta? Ya betah. Ini lagi alhamdulillah punya rumah di Jakarta, anak-anak bekerja di Jakarta, dan itu bagian-bagian dari kehidupan yang mungkin tidak semua orang juga bisa menikmatinya di Jakarta. Jadi itu adalah satu hal yang patut disyukuri. Ini kalau nggak salah sudah tempat ya di daerah mau Pancoran ya tempat ya ini. Jadi ini ada lengkung gitu lagi, kalau ada jembatan di situ tuh khas banget itu ya. Ini sudah kita arahin lagi, dan sepanjang Jalan Gatot Subroto nanti dalam tempat lagi majunya ke arah Cawang. Ini tetap aja perkantoran di kiri kanannya itu utama, dan pusat perekonomian utama di Jakarta masih di sini banyak. Ini udah mulai deh mobil-mobil kiri kanan, kasih aja dulu deh mobil depan ini maju biar kita ini lewat, kalau nggak tambah kredit aja. Biarin dia masuk dulu mobil depan, baru kita masuk lewat. Oke.
begitu ada polis, jadi ada mobil yang di depan nggak berani lurus sambil ambil ke kanan, rupanya takut ada polisi. Dan polisi ngasih apa namanya, pakai pengeras suara ya, lurus aja Pak, harus arti ambil, boleh ambil di jalur kiri ini sebenarnya apa namanya pinggiran, tapi tadi orang ragu karena di belakang ada mobil polisi, ya biasalah takut ditilang. Itu karena polisi nganjurin boleh ambil lurus aja, ini supaya ngurangi kemacetan juga ya, penumpukan lagi. Oh ternyata itu ibu tadi mau bilang itu tuh masih tuh sekarang posisi di kanan kita. Ya ampun, dia mereka masih pada tidur pemirsa. Aduh, saya kok masih ngenes aja kalau melihat mereka lagi ya. Orang-orang yang bekerja keras untuk hidup di Jakarta. Ya itulah. Dan kalau saya melihat ini bukan ya, mereka ini bisa tiap hari seperti ini. Malam belanja ini ikan di daerah Muara Baru, itu di arah pinggiran Jakarta Utara sana, ke arah pinggiran laut ya ini, karena di sana banyak nelayan. Di sana juga ada ini pusat pasar ikan, dan di sana memang harganya bisa lebih miring. Lalu kalau mereka bisa jual, biasanya mereka jual ke daerah, misalnya ini saya nebak mereka ini berjualan di daerah sekitar Jakarta Timur. Jadi mereka adalah pedagang di pasar-pasar sekitar Jakarta Timur areanya ya. Bisa jadi sekitar Cawang atau apanya itu. Oke, ini itu di atas ada jalan ini lagi tuh, berapa lapis tuh kan, ada 3 nih. Itu juga macet ya pemirsa, lihat tuh kendaraan di atas juga macet. Itu di atasnya macet, di depannya juga macet, suasananya ya seru-seru dah beginilah. Oh itu mereka lewat lagi. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan tuh lagunya Tulus ya. Titi DJ, hati-hati di jalan. Di atas itu adalah simpang apa namanya, yang jalan layang tepat di atas ini ya teman. Dan kita di bawahnya. Jadi di atas tuh kalau misalnya lihat itu adalah kereta ya, LRT ya. Itu dari arah yang Cawang ke arah menuju pusat kota Jakarta ya. Bisa tadi itu lewat melintas ya. Ini masih macet, ini gerbang tol Kuningan. Ini juga menjelang apa namanya, H-4 Lebaran ya. Jadi saya ngambil gambar ini. Jadi suasana apa namanya macet banget ini di kota Jakarta ya, dalam tol ini. Jadi sebagian orang juga mau mudik. Ini pada sekarang posisi sudah jam 10 malam, tapi lihat makin malam tetap aja macet aja, nggak ini lagi. Dan mungkin apa namanya pemirsa bisa lihat ini, makin malam makin padat kendaraannya. Nah kalau dari sini posisinya ya, kita ke arah Cawang itu dia bisa tol ke arah Cikampek. Jadi itu memang kalau orang mau ke arah Jawa istilahnya, kalau orang lagi itu tolnya mau ke Bandung juga bisa, lalu lurus itu lagi melewati Bekasi itu lanjut ke Cikampek, mau ke Bandung belok kanan, mau yang ke apa namanya Tegal, Jawa Tengah, Semarang, lanjut lagi ke Jawa Timur dan Solo, Jogja, semua bisa lewat tol di sini depan. Jadi saya tebak ini juga mungkin sebagian ini adalah orang-orang yang mau mudik, yang bikin apa namanya jalan tol jam 10 begini masih macet parah. Jadi jalan juga tersendat ini ya, posisi apa namanya kiri kanan mobil itu baru jalan dikit dah tersendat lagi karena hampir semuanya banyak sekali kendaraan.
sebagian video sampai saya skip ini ya, karena apa? Karena tahan macet lagi, gerak macet lagi ya, begini deh ini lagi. Nanti kepanjangan durasinya ini juga videonya. Oh, macet lagi di Tebet. Terus di samping itu ada apa namanya, halte stasiun kereta LRT Pancoran ya. Pancoran itu adalah daerah Tebet ya. Oke, jadi di sini, nah di sini mulai agak apa namanya bergerak sini, pemirsa saya bisa melihat ya. Mau gambar juga di sini, mobil sudah bisa agak melaju setelah dari Tebet Pancoran sini menuju Cawang. Ya, alhamdulillah di sini juga. Baru di sini yang agak bergerak ya, jalan. Jadi kalau misalnya ini kenapa tadi lagi? Ya itu sabar-sabar aja. Pemirsa mungkin kalau melihat saya ngambil gambar aja capek, bisa ngebayangin anak saya yang nyetir di sebelah saya kayak apa capeknya ya. Kalau saya kebetulan gak nyetir, ada pasti nyerah kayak gitu lagi dari macet sepanjang tol itu. Oke pemirsa, jadi sepertinya daerah Tebet ke arah Cawang ini sudah lalu lintas cukup lancar. Jadi semoga juga yang orang yang mudik ke arah lagi tidak terhambat lagi, masih bisa lancar ya. Saya nggak tahu juga puncak arus mudik itu kapan, tapi kalau tadi kebayang di tengah dalam kota Jakarta itu macet banget ya, bisa kebayang juga seperti apa nanti di dalam tol yang apa, jalan tol menuju ke arah Jawa ya, ke arah tempat orang biasa mudik. Dan saya juga barusan ngomong tadi lancar, ini juga baru ke depan dikit aja dari Tebet sudah mulai ke arah Cawang macet lagi ya. Tapi beginilah pemirsa, kalau misalnya diterusin juga nanti muter-muter lagi masih macet lagi ke depan. Biasalah on off kayak gitu macet lagi. Tapi semoga kita doakan, semoga orang-orang yang mau mudik apa namanya malam ini ke Jawa bisa berjalan dengan lancar. Sekian dulu video cerita Jakarta kali ini. Sampai jumpa kembali dengan video berikutnya dari tol dalam kota Jakarta. Cerita Jakarta melaporkan. Salam.